Oke, selamat malam Pak De. Selamat malam. Maaf mengganggu Pak De ya. Ini saya sebagai mahasiswa UT ada sedikit wawancara untuk program program kuliah saya Pak De. Ya. Perkenalkan, nama saya Yosua Gabriel Emor dengan NIM 05021934. Saya berasal dari Siantar, Medan, dengan prodi agribisnis bidang minat pertanian dan penyuluhan, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya bersama dengan Pak Larno, Larno ya Pak. Oke Pak De. panggil Pak Dewa. Oke Pak Oke Pak Breko. Siap Pak. Untuk sementara Pak, saya mohon maaf minta waktunya untuk sedikit wawancara untuk tugas kuliah saya. Untuk sebelumnya bisa perkenalkan jenis usaha apa ini Pak? Jenis usaha yaitu kerontong sembako. Aku Pak De. Apakah Pak De menjual kopi Pak De? Kopi hitam? Jual kopi hitam, kopi saset. Oh, itu kopinya berasal dari Pak De, impor dari mana Pak De? Pak De ambil dari mana Pak De? Kalau boleh tahu. Pabriknya paling ya Jakarta, Oh, tapi ya distributornya di Kuala Gurun, Gunung Mas. distributornya dari Gunung Mas Pak De, di Kalimantan Tengah ini kan Pak De? Ya ini penyalurnya. Soalnya Pak De, bisakah Pak De ceritakan bagaimana cara Pak De mengelola usaha ini Pak De? Gampang aja. Pertama kan tuh gaji, sisa gaji dibuat usaha sedikit demi sedikit. Pertama ya minyak goreng dulu, aqua, terus bumbu, alat-alat cuci, terus pokoknya bahan-bahan sembako sedikit-sedikit, 1 dus 2 dus, lama-lama kan ada nasabah sekitar 100 orang, nanti cari untung 10%, bisa 10% itu ya sebulan bisa, kalau 100 orang umpama 1 orang beli 1 juta ya untungnya bisa dihitung. Oh, 1 kali 10. Wah, lumayan Pak, 10 juta ya. Kalau 10%-nya berarti sekitar sejutaan itu untung kotornya Pak De. Ya, Ini usaha ini sudah berapa lama berjalan Pak De? dari 2014. 14. 2014 Ya. berarti sudah mau 12 tahun Pak De. Kita bisa udah membeli Avanza, Mobil ada, oh ini mobilnya Pak De. dump truck 2, dan sampai Wow, dari usaha kopkar begini Pak De. Itu laba bersih yang Pak De penghasilkan per bulan itu sekitar buat mobil ini, apakah ada kerugian tersendiri buat Pak De? jadi ya paling kan ganti oli itu aja, biaya perawatan mobil. Apakah di tempat usaha Pak De ini ada tenaga kerja yang mumpuni Pak De? Ada berapa Pak? Ada supir dump truck 2, sampai 1, terus jaga warung 1, 4 orang. 4 karyawan. Itu semuanya bagian keluarga atau memang Pak De nge-hire seseorang masuk? Orang yang masuk, Oh, berarti Pak De membuka kayak lapangan pekerjaan begitu Pak De? tapi ini juga jadi karyawan bisa menikmati ya, biar kita tahu kerja keras itu bagaimana. Oke. Bagaimana cara Pak De memasarkan produk kopi yang ada di sini Pak De? Seperti yang Pak De katakan, produk Pak De berasal memang distribusinya dari Jakarta kan, langsung dipindahkan ke Gunung Mas, baru Pak De ambil kan Pak De. Caranya yaitu ngaduk kopinya itu menurut selera orang. Kalau nggak pakai gula ya kopi doang, kalau dia ingin gulanya 1 sendok ya kasih 1 sendok. Nah, menurut seleranya orang-orang, nanti dia pengen sendiri jadi kecanduan. Oh, apakah ada alat sendiri Pak De buat untuk meracik kopi seperti yang Pak De katakan? Apakah ada alatnya atau Tidak, cuma yang penting ada air panas, gelasnya yang bagus, mungkin ada levelnya juga, pokoknya kayak tarik itu penyajian. Mungkin juga Oke, selanjutnya Pak De, dari kopi saset dan kopi bubuk yang Pak De jual, kira-kira mana yang paling laku Pak De? paling laku ya
sama aja, laku semua. Kalau yang Paling laku berapa? laku itu ya kopi kapal api yang besar-besar itu. Oh. Cepat. Kalau saset kan perorangan aja, kalau itu keluarga yang besar kan orang banyak orang. Apakah Pak D jual kopi mentahnya Pak D? Yang bubuk kopinya itu saja? Enggak Oh, berarti Pak D ngejual langsung produk yang sudah jadi Pak D? jadi. Apa manfaat usaha ini bagi Pak D? Dia bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, menyekolahkan anak, bisa membantu orang tua, bisa umroh, bisa ya itu kebutuhan sehari-hari gitu ya. Oh, berarti kebutuhan Pak D sehari-hari sudah terpenuhi dari usaha Pak D ini Pak D ya? Status Pak D sebagai karyawan apakah ada hubungannya dengan keuntungan Pak D saat ini? Ada tuh. Ya kalau ini sebagai ibaratnya pohon beringin kan kita nanjak di sini, jadi tidak berakar, terus pohonnya bisa besar. Oh, berarti Pak D memanfaatkan di mana Pak D masih Iya tuh. kerja, Ya. tapi Pak D buat usaha sendiri. Iya. Wow, luar biasa, memang mengerikan. Apa harapan pengelola terhadap perkembangan usaha ini? Apa harapan Pak D terhadap usaha Pak D? Harapannya ya bahagia, bisa membuat senang orang, membuat nyaman lingkungan, apapun pun perusahaan ini pun juga aman, bagi keluarga sebagai biar apa ya, manfaat sebagai semua orang. Kita nanti kalau sudah tidak ada ya dikenang orang dengan yang baik gitu aja. Berarti Pak D secara tidak langsung berkontribusi terhadap masyarakat dari usaha ini kan Pak D? Ya memang pada dasarnya memang usaha ini memang harus berkontribusi sama masyarakat Pak D. Wow. Apakah ada rencana pengembangan produk kopi Pak D untuk kedepannya? Apakah ada ke depan? Apalagi ya itu membuat cabang warung-warung yang belum ada, nanti bisa kar sendiri, bisa berkembang. Apa sarana produk apa pemasaran Pak D? Apakah Pak D menawarkan lewat media sosial tentang usaha Pak D atau enggak? Pak D atau enggak dari mana pelanggan ini datang Pak? Pelanggan itu datang dari kehendaknya dia. Kalau kita datang menawarkan, terus ya belanja menikmatinya dulu, enak atau enggak, suka atau enggak, itu dia yang menilai. Kita sebagai orang kan ramah, senyum. Iya sih Pak D. Oke Pak D, terima kasih atas waktunya. Tolong pertanyaan saya yang agak-agak jauh-jauh Pak D. Oke, saya sebagai mahasiswa juga sebenarnya menyarankan dengan usaha ini berkembang begitu cepat. Menurut penilaian observasi saya, usaha warkop ini ada perkembangan, cuma tidak terlalu signifikan. Sekian dari saya, terima kasih. Bentar Pak D. Bentar Pak D ya, sorry Pak D. Bentar Pak D ya.